Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Kandi. Kali ini kita akan membahas tentang jangan mencela mereka yang belum mendapat hidayah. Kisah hijrah anak pang. Oke guys, tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa hidupin tombol lonceng supaya kalian bisa tahu update video terbaru dari aku. Yuk langsung diklik. 3, 2, 1. Terima kasih, silahkan melanjutkan video. Suatu hari, saya berkunjung menemui ajakan temanku untuk datang ke tempatnya dalam diskusi hangat sembari ngopi. Bersama temannya yang ingin ia kenalkan dari komunitas anak pang. Dilihat dari penampilannya, mulai dari potongan rambut, tato, dari sebagian tubuh mereka, beberapa embel disertai aksesoris-aksesoris yang menunjukkan identitas mereka, namun masih tertutup rapi dengan sweater yang menutupinya. Setelah saling berkenalan dengan suasana yang cair, bertanya identitas masing-masing, lalu sampailah pada diskusi yang menjadi pokok pertemuan kami seputar agama. Salah seorang yang mereka tuakan di sana bertanya, "Masjid itu dibuat untuk siapa?" Spontan kaget saya. Dengan penuh keyakinan, ini bukan sekedar bertanya, karena semua orang pun tahu pasti ada pesan yang ingin ia sampaikan. Lalu saya menjawab, untuk semua hamba Allah yang beribadah kepadanya. Apa orang yang ke masjid bisa dikatakan orang baik? Dia balik bertanya. Jika seorang diharuskan untuk tetap berhusnuzon, bersangka baik, terlepas baik atau tidaknya seseorang, biarlah hanya Allah yang tahu, jawabku. Bukankah orang yang datang ke masjid itu untuk memenuhi panggilan Allah? Dan kita patut bersangka baik, setidaknya mereka orang yang baik karena ingat kewajibannya. Lanjut jawabku. Seketika hening, seperti tanda mereka tak puas dengan jawabanku. Lalu saya meminta penjelasan dasar sebab mereka bertanya demikian. Ia pun menceritakan pengalamannya. Kami terlahir dari nasib yang hampir sama. Bukan hanya jeratan kemiskinan, tapi keutuhan keluarga pun tak kami dapatkan. Sebagian dari kami ada yang orang tuanya yang bercerai sedari kecil, lalu mereka mencampakkannya. Ada juga yang ditinggal wafat oleh ibunya, lalu kemudian ayahnya tidak menafkahi entah kenapa. Atau ayahnya yang seorang preman, ibunya seorang mucikari, sehingga suasana keras kental terasa di dalam rumah. Seperti para serigala di hutan, jauh dari kesan nyaman dan damai sehingga memutuskan pergi sejauh-jauhnya. Begitulah ia mengawali ceritanya. Rumah kami tak beratap. Setiap langkah dari jalanan yang kami injak adalah karpet hangat di dunia kami. Yang mana kolong langit adalah singgah sananya. Cukuplah di bawah jembatan atau emperan toko pojokan sebagai selimut kami untuk melindungi dari dinginnya malam dan derasnya air hujan. Lanjutnya dengan mata berkaca-kaca, saya pun spontan terbungkam. Kami tak mendapatkan didikan yang baik, maka cukuplah orang-orang berkata kepada kami sebagai orang yang tak berpendidikan. Kami tahu dan jangan diingatkan karena itu sangat menyakitkan. Ia mulai meluapkan emosinya. Kami bukan hanya sebuah komunitas yang termarginalkan, tapi tempat berkumpul orang-orang yang bernasib sama, yang identitas sosial itu seolah dunia yang berbeda. Kami Muslim, tapi tak ada istilah saudara sesama Muslim, jika pandangan jijik mereka menandakan perbedaan. Bagaimana saya bisa sama dalam penampilan, jika sehari-hari pun bersusah payah untuk makan? Bagaimana saya bisa menjemput hidayah jika setiap kali keinginan beribadah selalu dianggap sampah? Mereka mengaku beriman,
tapi kami untuk belajar baik pun tidak ada kesempatan. Bagaimana saya mengenal Allah jika rumahnya saja dijaga sama orang-orang yang menilai kami dalam hinaan? Mereka pikir hati kami tak tersentuh ketika orang-orang berbondong-bondong dalam saf barisan sholatnya. Apakah mereka tahu air mata kami suka mengalir mendengar lantunan ayat suci yang indah meski kami tak memahami? Apa mereka pikir kami tak tergiur kala berkumpul bersama orang soleh di majelis ilmu yang ditemani keluarganya masing-masing dalam kehangatan? Seiring ia bercerita dengan sedikit nada melirik karena sambil berlinang air mata. Lututku bergetar, tatapan punggungku kosong. Otot dalam tubuh rasanya lemas dan kaku. Mulut seolah sulit untuk berkata lagi, dan tak terasa air mata pun menetes membersamainya. Dengan suara parau, dia sedikit menambahkan, jadi itulah saya ragu. Mereka yang baik itu seperti apa? Yang beriman itu seperti apa? Apakah Allah menciptakanku dari kebutaan keilmuan karena garis takdir darinya sampai saya menjadi seperti yang kamu lihat? Tutupnya. Lalu saya memulainya dengan mengambil sebuah rambutan yang temanku suguhkan. Kamu lihat rambutan ini? Apakah saya bisa memakannya secara langsung? Tanyaku. Jelas tidak bisa, karena tertutupi cangkang atau kulit yang membungkusnya, jawabnya. Kebayang nggak jika buah ini muncul tanpa kulit yang membungkusnya? Daging buahnya akan terkena angin, cepat membusuk, mudah kemakan semut atau hama dan sejenisnya. Jelas tak bisa dimakan, bukan? Tanyaku lagi. Mereka pun hanya mengangguk tanda setuju. Saya pun melanjutkannya. Sepintas kulit cangkang ini tak berguna, karena yang dimakan manusia hanya daging buahnya saja. Tapi jarang disadari, ini berfungsi sekali dalam proses pembuahannya. Ekspresi mereka pun sedikit mengernyitkan dahi. Allah menciptakan sesuatu, tak ada yang sia-sia. Kamu harus tahu itu. Ini hanya soal cara mengupasnya saja, bukan membuangnya. Mungkin takdirmu tidak baik, tapi hidup ini soal ujian. Justru merekalah yang bernasib lebih baik darimu, adalah yang diuji sedangkan kamu sebagai pengujinya. Mereka diuji soal kepeduliannya, kesabarannya, serta keikhlasannya, merangkul dan mengajari. Hari ini, mungkin orang lain melihatmu hanya dari cangkang, kebanyakan langsung membuangnya. Tapi, percayalah, pasti ada orang yang bisa mengupasnya. Temukan orang yang tepat, yang paham dengan keimanannya, untuk mengajari. Ketahuilah buah yang manis terkadang dari cangkang busuk yang dikupas. Begitupun sebaliknya, ada yang cangkangnya bagus, tapi buahnya asam dan pahit. Semangatlah dalam berhijrah, temukan keindahannya. Pelan-pelan kau juga akan menyesuaikannya. Yang mana, sholat dijadikan seruannya, Al-Quran penawarnya, dan orang soleh saudaranya, serta amal baik pekerjaannya. Aku belum tentu lebih baik darimu, karena kamu sang penguji, sedangkan saya hari ini sedang diuji bagaimana caraku bersyukur. Tutup pertanyaanku. Bertahun setelah pertemuan itu, alhamdulillah mereka jemput hidayahnya dari Allah, disertakan istiqomah. Gaya hidup mereka pun berubah, yang mana masjid sebagai rumah keduanya. Ada yang jadi marbot, pengurus yayasan atau petugas kebersihannya, diselingi dengan mencari ilmu yang mengiringi. Terakhir saya dengar kabar, ada yang sudah berumah tangga dan dikaruniai anak. Kehidupan Islami sangat kental dalam menjalani hidupnya. Terima kasih ya Allah, semoga bisa jadi ibrah bagi kita semua. Petiklah hikmah yang terkandung dari kisah nyata ini, dan seolah diingatkan lagi untuk terus bersyukur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah